Ya, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Materi hari ini mengenai problematika penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peradilan administrasi. Jadi kalau dalam keseharian kita dengar AAUPD, itu berarti kepanjangannya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, jadi nanti dalam banyak buku, karya ilmiah, apa segala macam itu hanya sekali menyebut dia panjang, asas-asas umum pemerintahan yang baik, hanya sekali. Misalnya di latar belakang hanya sekali. Ke bawahnya harus disingkat. Sama kayak kalian nanti dalam membuat skripsi misalnya, tidak boleh ada kata pengulangan, ya. Jadi kalau misalnya di atas kalian udah buat misalnya ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kalian buat buka kurung UUD NRI 1945. Selanjutnya ke bawah kalau ada lagi pengulangan Undang-Undang Dasar pasal berapapun itu, kalian bikin UUD NRI 1945. Jadi di penulisan karya ilmiah maupun skripsi itu tidak boleh ada pemborosan kata-kata, ya. Jadi kalau memang kata-kata yang udah umum, kecuali kata sambung, kata pakai, kata depan, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kata-kata yang seperti undang-undang, bunyi pasal, misalkan nanti ada bunyi pasalnya, ya, sebisa mungkin bunyi pasal nanti pun dijelaskan berdasarkan penafsiran kalian, bukan dari undang-undang itu kalian salin ke skripsi kalian, ya. Dan ini saya sambil ngajari kalian juga supaya nanti kalian terbiasa dalam membuat, ya, nggak bingung nanti dalam membuat. Jadi di sini esensi dari lahirnya sebuah negara adalah terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu pulau atau suatu hutan misalnya segala macam, ya, gunung, daratan, dataran, itu dari dulu kehidupan itu sudah ada. Tapi dari dulunya tidak ada negara, maka tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dari mereka, ya. Terjadi perang saudara, terjadi perampasan segala macam. Maka dari masyarakat sendiri meminta untuk hadirnya sebuah negara yang dapat mengatur kehidupan mereka dengan sesama, ya, sehingga apa yang dikerjakan mereka tidak salah, tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hak-hak orang lain, ya. Karena jika ketaatan akan suatu aturan diserahkan kepada masing-masing individu, pasti memiliki penafsiran yang berbeda, ya. Boleh tidaknya sesuatu jika kita serahkan kepada individu, kepada orang perorangan, pasti batasan boleh tidaknya itu pasti berbeda. Makanya perlunya suatu negara bikin peraturan, bikin batasnya, ya. Itulah fungsi negara itu. Negara hadir di tengah masyarakat, bikin aturan, bikin pembatasan terhadap segala tingkah laku masyarakat, ya. Jadi sebenarnya gagasan negara hukum ini sudah dikenal dari zaman Plato ketika ia membuat konsep nomoi, ya, nomoi sebagai karya ketiga dari usia tuanya. Apa yang disebutkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada hadirnya hukum yang baik, ya. Yang tadi kita bilang tadi di awal kan. Jadi menurut Plato pun bahwa
suatu negara dapat berjalan dengan baik jika ada hukum yang mengaturnya dengan baik. Ya, bayangkan jika suatu negara tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada perundang-undangan, ya, maka kita untuk keluar rumah aja sudah sangat was-was. Ya, nanti misalnya keluar rumah kita dijambret orang atau dicopet orang misalnya. Ini cerita nggak ada hukum ya, misalnya nggak ada hukum. Keluar rumah dijambret apa? Kita minta tolong, ya orang acuh tak acuh. Ya, bahkan mungkin nggak ada yang mau nolong. Kenapa? Toh ditangkap pun diserahkan ke kantor polisi, nggak ada hukum yang mengaturnya, misalnya kan. Jadi orang jadinya acuh tak acuh, atau kalaupun orang menolong, ukurannya adalah keroyok mati, ya, karena udah nggak ada lagi hukum yang mengaturnya. Jika tidak ada hukum yang mengaturnya, keroyok mati. Karena kalau pukul ya habis itu dibebaskan, kemungkinan kedepannya dia bisa mengulang lagi. Nah, jadi kalau jika tidak ada hukum, ya ukurannya ya mati, selesai. Diselesaikan dia dikeroyok dengan mati. Ya, menurut Plato terdapat 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Ya, jadi pemerintahan yang dilaksanakan di seluruh dunia itu tujuan utamanya adalah untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Lihat, ada beberapa negara yang di Afrika ya, yang pemimpin negaranya ingin mencari keuntungan pribadi. Ya, lupa saya Libya apa itu di Afrika. Presidennya atau pemimpin negaranya itu kaya raya, tapi masyarakatnya jauh di bawah kemiskinan. Yang kalau kalian lihat di video YouTube itu yang ada jual mata uang, nah dipajak-pajak atau dijual mata uang, lupa saya negaranya apa itu. Sampai separah itunya, mata uang dijual di pasar. Mata uang bukan apa, dibawa mereka tinggi segunung-gunung gini, jualnya pun per blok, ya, ukurannya dolar mereka jualnya. Karena di negara itu ya seperti itu, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Mata uang pun sudah terlampau amat lemah, ya, daya tukarnya terlampau amat lemah. Jadi bahkan dia mencetak uang 1 lembar 1 miliar pun itu bukan memperbaiki negaranya, malah membuat semakin miskin negaranya. Ya kan? Solusi dari kemiskinan negara bukan mencetak uang sebanyak-banyaknya, itu kesalahannya. Negara tersebut malah mencetak uang dengan banyak-banyak. Tanya kalau ada kawan kalian yang prodi akuntansi, solusi dari kemiskinan negara bukan mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang membuat negara menjadi berhutang. Ya, itu urusan anak ekonomi akuntansi. Ya, yang selanjutnya, pemerintah dibuat menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum. Ya, jadi pemerintahan itu dibuat menurut hukum. Harus ada hukum yang mengatur pemerintahan itu. Sama kayak di negara Indonesia. Ya, presiden ada aturannya. Bukan sembarangan terpilih bisa jadi presiden. Lihat, sebelum menjadi presiden, sebelum mencalonkan diri dari presiden, istilahnya apa ya? Fit and proper testnya. Periksa kesehatan, masuk ke rumah sakit, periksa kesehatan, periksa kejiwaannya, periksa harta kekayaannya, periksa usaha-usahanya.
Ya, sama kayak kita, misalnya nanti kalian tamat menjadi anggota legislatif, ya kan? Kalian ingin jadi anggota legislatif, ingin jadi caleg misalnya kalian, maka kalian harus laporkan seluruh harta kekayaan kalian. Kalian periksakan kesehatan kalian ke rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan. Memang harus, ya. Yang ketiga, pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan atas paksaan penguasa. Ya. Jadi apapun bentuk negara itu, maka negara itu harus berdasarkan kehendak rakyat. Apa yang dimau oleh rakyat, ya, baik itu sistem presidensial, parlementer, sistem presiden ataupun sistem kerajaan, tetap, ya, raja juga tetap mencari tahu apa kebutuhan dari rakyat saya, ya. Maka kalau kita nanti duduk sebagai anggota dewan, kita jangan hanya duduk di kantor. Saya bilang itu sama semua mahasiswa saya. Kalau kalian ada mimpi menjadi anggota legislatif, anggota dewan, silakan. Tapi jangan pernah kalian duduk di kantor full time. Anggota dewan, anggota legislatif itu kantornya bukan di Senayan, bukan di gedung DPR, bukan di gedung DPRD, bukan. Tapi di mana kantornya? Di tengah-tengah masyarakat. Karena kalian wakil rakyat, kalian harus mendengarkan apa kemauan rakyat. Kapan kalian di kantor? Kapan kalian di kantor DPR? Saat ada rapat, saat ada panggilan dari ketua DPR, itu baru kalian ke kantor. Kalau enggak, kalian keliling. Mana dapil-dapil kalian, dengarkan apa yang dibilang masyarakat. Oh Pak, di sini ada banjir. Nah, kalian tampung apa yang masukan dari masyarakat. Di sini banjir. Kita sampaikan, ya. Kita sampaikan ke dinas terkait mana. Karena kita nanti kalau misalnya menjadi anggota DPR, bukan kita sebagai pelaksana, kita sebagai perantara, ya. Adalah kaitannya dengan negara hukum ini. Orang-orang yang di negara hukum ini bukan sebagai pelaksana, tapi sebagai perantara, ya. Nggak pernah ada bilang, Pak, paret di jalan ini tersumbat. Nggak mungkin anggota DPR turun, ya kan? Ngorek paret, nggak mungkin. Pasti dia nyuruh dinas kebersihan, dinas terkait kebersihan, tata kota, semua dijalankan. Itulah caranya. Sama kayak kita. Kalau kalian nanti misalnya jadi guru, ya, apa keluhan dari siswa atau apa keluhan dari orang tua siswa, tampung semua. Kalau perlu kalian catat, ya. Nanti mana yang bisa kalian selesaikan. Kalau rasanya itu bukan ranah kalian, misalnya ranah kepala sekolah, kalian sampaikan ke kepala sekolah. Pak, Bu, orang tua siswa ada menyampaikan ini. Kita cuma bilang itu aja, enggak kita suruh kepala sekolah itu untuk menjalankannya. Terserah dia mau diapakannya. Dan kita sudah menyampaikannya. Kita sebagai perantara, ya. Guru juga sebagai perantara. Kecuali kalian jadi kepala sekolah, kalian pengambil keputusan. Kamu mau nggak mau, kalau sudah ada hal-hal seperti itu, keluhan masuk ke meja kalian. Kalau kalian nanti soalnya jadi kepala sekolah, ambil solusi terbaik, ya. Kalian jadi guru harusnya menjadi orang-orang yang cerdas, ya. Bukan selamanya kalian jadi guru. Misalnya kalian jadi guru di sekolah, ya, 2-3 tahun nanti jadi BP atau PKS, ya. Udah 5-10 tahun bisa jadi wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolah. Kan naik, ada jenjangnya. Bukan kalian jadi guru stuck jadi guru aja. Gak ada orang kayak gitu. Kecuali memang dia gak ada niat jadi kepala sekolah, ya. Tanggung jawabnya terlalu besar, saya nggak sanggup jadi kepala sekolah. Udah, nggak apa-apa. Pada saat pemilihan jangan mengajukan, ya.
Dalam upaya mewujudkan negara hukum, peran sistem demokrasi menjadi sangat penting. Ya. Kenapa penting? Karena bentuk negara hukum itu adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Ya. Kita sebagai pelaksana negara, misalnya anggota DPR atau sejenisnya, saat membuat peraturan perundang-undangan itu harus lihat masyarakat. Ya. Contoh misalnya, ya, kalian jadi anggota Dewan DPR di Bali, ada perda tentang busana, kalian terapkan di Bali. Wah, peraturan kalian menyala. Kalian nggak tahu kondisi masyarakat kayak mana, karena sana daerah wisata. Ya, pakaian seperti itu, oke. Sekarang kita balik, ya, kita balik. Kalian jadi anggota dewan. Misalnya aja di kota Medan. Ya, kalian legalkan pemakaian bikini di depan umum. Kalian di demo masyarakat, nggak sesuai, ya kan? Kalaupun ada itu paling bule-bule. Kalau kalian lihat di jalan-jalan kota besar, ya, itu orang-orang bule dari luar negeri. Biasa orang tuh pakai bikini, pakai rok di atas lutut, biasa. Karena memang mereka kemarin itu mencari matahari Indonesia bagus untuk kulit, ya kan? Jangan kita samakan, ya. Kalau orang-orang asing mau pakai seperti itu, orang melihatnya wajar. Tapi kalau kita yang memakai seperti itu di depan umum, pasti diketahuin orang, kan? Ada tempat yang harus kita sesuaikan. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pakaian itu harus kita gunakan. Sebelumnya kita harus tahu dulu konsep acara yang akan kita datangi. Ya kan? Misal acaranya pesta kostum, kalian pakai baju formal, kalian akan terlihat aneh, ya kan? Maka apa yang ingin dilaksanakan, cari tahu dulu. Sama kalau kalian misalnya jadi guru, apa target dari sekolah ini, kalian cari tahu dulu. Apa visi misinya, kalian cari tahu dulu. Jadi kalian bisa terapkan ke siswanya, kan? Bukan sesuka kalian aja. Sama kayak saya misalnya jadi dosen di sini. Saya tanya dulu sama Ibu Kaprodi, Ibu Julma. Bu, berapa pertemuan kita? Bu, ini mata kuliah yang saya ampu berapa SKS? Berapa pertemuan ini satu semesternya? Saya tanya. Jadi sistem UTS gimana, sistem UAS gimana? Kita harus cari tahu dulu semua, baru kita bisa jalani. Dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Ya, karena demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, ini sangat berbeda, ya kan? Kalau demokrasi itu sangat dekat dengan rakyat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, sedangkan hukumnya mengatur tentang rakyat. Ya, hukum tidak bersama rakyat, demokrasi bersama rakyat, berada di tengah-tengah rakyat. Hukum
Bahkan banyak di antara kita yang nggak tahu perbuatan yang kita lakukan ini ada undang-undangnya enggak, ada aturan hukumnya enggak, ya kan? Ada cuman lakukan aja. Ya, jika melihat perkembangan zaman yang pesat yang disertai tuntutan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat, maka aturan-aturan tersebut harus berubah. Ya. Undang-undang tidak boleh atau tidak dibenarkan sama. Dia harus berubah sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat. Ya. Seperti kalau saya bilang contoh, ya, dulu sekolah, kuliah wajib full tatap muka. Waktu pandemi corona, sekolah kuliah full online. Saat sekarang ini, ya, setelah pandemi corona, kuliah, sekolah, nggak usah sekolah, kuliah ada pilihannya, ya kan? Ada kelas reguler, ada kelas online, ya, banyak pilihannya. Dan cek di Google. Kenapa? Ada tuntutan perkembangan masyarakat. Ada orang yang mau kuliah, tapi dia sudah bekerja, nggak bisa lagi nih kuliah tatap muka. Ya, dia pasti cari kampus mana yang bisa. Saya tetap kuliah, tapi saya nggak datang ke kampus. Sistemnya daring, online, Zoom, sudah dibenarkan dalam perundang-undangan untuk sekolah tinggi. Kalau untuk sekolah menengah dan sekolah dasar, saya rasa belum. Selanjutnya, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik secara harfiah dipahami sebagai dasar, landasan, dan fundament prinsip dan jiwa atau cita-cita. Ya. Asas adalah suatu dalil yang umum yang dinyatakan dalam istilah umum yang tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Ya. Jadi asas ini banyak penyebutannya. Ya. Secara umum dalam kehidupan kita banyak. Berdasarkan apa? Asas kekeluargaan, asas kebersamaan, ya, asas hukum. Tapi nggak ada tuh aturan secara khusus bagaimana pelaksanaan asas-asas tersebut. Sehingga sangat kita lihat banyak terjadinya perbedaan-perbedaan. Yang nggak sedikit orang menyatakan salah. Kita nggak bisa menyatakan seseorang salah karena bertentangan dengan kita. Kita cari dulu garis lurusnya. Ya. Jadi asas hukum dapat disebut sebagai landasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum. Nah, jadi asas hukum itu dasar untuk terjadinya pembentukan hukum. Pembentukan hukum itu harus ada asas-asas hukum, harus ada dasar-dasar yang diterapkan. Kenapa ini peraturan ini harus diterapkan? Ya kan? Kenapa undang-undang ini harus dibuat? Kan harus ada alasan. Enggak tiba-tiba DPR atau pemerintahan langsung buat aja tanpa tahu tujuan untuk membuat itu apa, kan?
Istilah dasar atau prinsip juga digunakan oleh bangsa-bangsa asing yang seperti dalam bahasa Belanda disebut behoorlijks, berarti betamelijks atau passion, terusnya pasen pakai di belakangnya, itu pantas, patut, cocok, sesuai dan layak. Ya, itu dasar-dasarnya di hukum-hukum Barat. Ada kepantasan, kepatutannya. Patut terhadap apa? Mana dasar yang patut itu? Dapat diterima masyarakat enggak? Yang kita lakukan. Ya kan? Itulah patut itu. Makanya kepatutan itu, dasar-dasar kepatutan itu enggak ada garis lurusnya sama setiap daerah. Garis-garis kepatutan itu takarannya di mana bumi dipijak, disitulah aturan yang berlaku. Aturan disitulah yang berlaku. Ya, bukan lagi aturan dari kota kelahiran kita. Ya, misalnya kalian dari Brastagi ada aturan tertentu, kalian masuk ke kota Medan, ya, aturannya nggak sesuai dengan yang di Brastagi. Ikut yang di Medan, jangan kalian paksakan yang di Brastagi, kalian bawa ke Medan. Ya kan? Kecuali ada orang dari Medan ke Brastagi, kalian paksa dia untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Brastagi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi AUPB dirumuskan sebagai pertama merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Ya, jadi ajas-ajas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini merupakan nilai-nilai etika, tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara, yang hidup dan berkembang dalam orang-orang sebagai penyelenggara negara. Ya. Bagaimana nilainya dalam bekerja itu dapat kita tarik kesimpulan kalau itu sebagai nilai yang baik. Ya, AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara yang menjalankan fungsinya, yang merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam penilaian tindakan administrasi. Ya, jadi AUPB ini juga sebagai dasar dari apakah tindakan pejabat ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Ya, ada dasarnya, ada rulesnya. Makanya saya bilang setiap kerjaan itu pasti ada dasarnya. Kita harus ngapain, kita harus gimana, kita harus seperti apa, itu ada. Ya. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis. Ya, seperti di masyarakat adat, ya, di tanah-tanah adat. Ada banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tapi nggak ada nih kalau ditanya, mana undang-undangnya, nggak ada. Mana peraturan tertulisnya, nggak ada. Tapi dipercayai oleh masyarakat dan hidup serta dipatuhi oleh masyarakat. Lah. Yang keempat, sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Jadi AUPB ini sudah tertulis, sebagian juga sudah ada yang tertulis dan terpencar dalam masing-masing di peraturan undang-undangan yang ada. Ada beberapa rumusan AUPB. Yang pertama dari GH Eding, yang pertama yaitu satu, asas larangan bertindak sewenang-wenang. Ya, inilah dasar-dasar dari bekerjanya seorang pejabat negara. Tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Harus menjunjung tinggi keadilan atau asas kewajaran.
Ya. Setiap orang harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Juga asas kepercayaan, asas kesamaan, proporsionalitas atau keseimbangan, kehati-hatian dan pertimbangan. Jadi dalam hal ini kita harus melihat juga dalam misalnya menyatakan seseorang bersalah, ya. Kita tidak dapat menyatakan seseorang itu bersalah selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah. Ya. Tunggu hakim ketok palu dan nggak ada upaya hukum lagi, maka barulah dinyatakan dia sebagai bersalah. Terakhir kita bahas masalah cita-cita negara hukum. Apa cita-cita di sini? Yang pertama itu mengikutsertakan semua masyarakat. Jadi dalam penyelenggaraan negara ini bukan hanya pejabat-pejabat negara saja, bukan hanya anggota-anggota DPR saja, bukan. Tapi seluruh masyarakat harus turut serta, harus ikut dalam penyelenggaraan negara. Ya. Minimal kalau saya kasih contoh, kalau dalam pemerintahan daerah saya kasih contoh misalnya dalam mendukung kebersihan kota kalian. Ya. Hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk mendukung itu adalah bersihkan areal rumah kalian. Ya kan? Kalau kita nggak bisa membersihkan daerah lain, ya, wilayah tempat tinggal kita yang lain, maka sekurang-kurangnya daerah rumah kita aja, sekeliling rumah kita. Transparan dan bertanggung jawab. Jadi setiap pejabat negara itu harus transparan dan bertanggung jawab. Kalian juga kalau kalian misalnya menjadi PNS, misalnya jadi guru-guru PNS, maka kalian harus transparan dan bertanggung jawab. Misalnya kalian dapat dana ini, dana untuk penelitian anak-anak, maka kalian harus benar-benar proporsikan dana itu untuk penelitian, bukan untuk dibagi-bagi. Efektif dan adil. Ya, jadi semua yang kita kerjakan harus efektif dan berlaku adil bagi semua. Menjamin adanya supremasi hukum. Ya, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Ya, jadi prioritas-prioritas itu harus ditanyakan lagi kepada masyarakat. Makanya ada sensus. Itu harus ada sensus. Dan pastikan kalau sensus itu ditempel di rumah kalian, pastikan kalian sudah disensus, bukan hanya ditulis nama, diteken, habis itu ditempel di rumah kalian. Kalau seperti itu, saya di rumah saya koyak. Marah negara, marah. Saya bilang nanti, misalnya marah lurahnya, marah camatnya, saya bilang, siapa ngasih izin tempel di sini? Oh memang mesti Pak, karena ini kan tugas negara. Tugas negara apa Pak? Tanya lagi. Sensus dulu kan baru ditempel. Mana mereka petugas Bapak nggak ada melakukan sensus, main tempel aja. Wajar nggak? Jadi kalian jangan mau, ya, rumah kalian ditempel-tempel, nggak dilakukan sensus, cuma ditulis, kalian suruh tanda tangan, habis itu tempelnya. Saya nggak mau tanda tangan ini. Kalau udah ditempelnya, habis itu saya koyak, saya buang. Terakhir, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Ya. Jadi kita kalau sebagai pejabat negara yang kita akomodir kepentingannya itu orang-orang yang paling lemah. Bukan orang-orang yang menawarkan uang sama kalian. Ya, kebanyakan kan kalau yang terjadi adalah orang yang menawarkan uang atau proyek kepada kita. Itu yang kita bantu.
Tapi sejatinya harus yang paling rendah lah yang kita bantu. Sama misalnya, ya, kalau kalian, saya kasih lagi contoh, kalian sebagai guru. Ada 2 anak yang belum ngerti baca misalnya. Satu anak orang kaya, satu orang miskin, atau pas-pasan. Ya, sekolah pun dia masuk karena sekolah negeri. Kalau swasta pun mungkin dia nggak bisa masuk. Maka jangan kalian beda-bedakan. Kalau kalian mau ngajari mereka, karena mereka nggak bisa baca, belum bisa baca misalnya, ajari dua-duanya. Ya, jangan karena si kaya kalian ingin ngambil hati orang tuanya, nanti bisa jadi orang tuanya ngasih hadiah, ngasih bonus. Ya, kita harus bersikap profesional apapun kerjaan kita. Ya, jangan jadikan pekerjaan kita sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya. Ya, saya rasa inilah pertemuan kita hari ini. Nah, udah sore juga. Kalau ada pertanyaan silakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan.